ini dan Survivor semuanya. Kita udah gak sabar lagi, pesawatnya sudah akan segera terbang sepertinya untuk memulai round kita yang pertama. Tentunya pesawat akan terbang di Bermuda dan akan mengawali pertempuran kita untuk sore hari ini. Dan ini dia Survivor round pertama kita, Bermuda. Wow, Bermuda sudah mulai terlihat kali ini. Dimana beberapa tim gue rasa memang udah bakalan turun di drop zone-nya masing-masing. Yap. Masih dengan 12 tim yang udah mulai turun dan Onyx memilih untuk di arah atas sana yang gue rasa mungkin cara rotasi mereka bakalan jadi PR banget sih. Iya, ini masih template ya dari tim Onyx Iya. Olympus. Mereka tetap turun di area rumahnya sendiri dari setelah beberapa season mereka nggak pernah berpindah rumah. Area Cape Town tetap menjadi pilihan mereka. Dan yang sulit di hari kemarin untuk Onyx Olympus adalah rotasi kedua, rotasi ketiga mereka selalu tidak aman. Mereka selalu berhasil untuk dipatahkan oleh tim-tim yang berada di bagian pertengahan zona. Sementara kita akan melihat bagian picknya akan terjadi pertempuran seperti antara Morphin dan juga Genesis Dogma. Genesis Dogma dan Morph akan bertemu kali ini, tapi ada sesuatu yang bikin mereka sedikit teralihkan ke arah bawah. Dimana Dels hanya sendirian aja di arah sana, tidak punya backupan apapun dari teman-teman yang lainnya. Bahkan menjadi poin kill untuk Morph. 2 poin eliminasi berhasil mereka secure, tapi kali ini Gardu memantau di area kejauhan, sudah mulai ketahuan juga bahwa ada Pio yang udah mulai datang di arah sana. Sedikit tapi pasti Gardu harus berusaha untuk survive terlebih dahulu, tapi tidak bisa karena posisinya lumayan sulit untuk melakukan surviving, Biga. Iya, tapi itu cukup mahal loh pergerakan dari seorang Gardu. Artinya Gardu tahu memberikan informasi pada teman-temannya kalau area pick ini enggak aman gitu Nggak aman. untuk dalam 2 menit pertama, mungkin 3 menit kemudian. Dan seharusnya Gardu masih bisa di recovery kembali, dihidupkan kembali dengan adanya Free Fire Token di bagian Cape Town dan masih bisa survive lagi. Itu bukan jadi satu masalah besar dan bahkan harusnya itu bisa menjadi informasi yang cukup bagus untuk performa dari tim Onyx Olympus. Sementara tadi sempat kita lihat spraydown dari tim Morph dari area pick sempat mengenai menuju ke arah salah satu player di bagian zipline menuju ke area mil. Di sana ada Ray dari Sas Alphaing yang turun juga di rumahnya sendiri. Dan ini dia, Ray benar-benar berhasil di take down oleh seorang Mal yang sepertinya juga melakukan hal yang sama seperti Gardu, mencari informasi di bagian picknya. Betul. Ini berarti beberapa player memang ditugaskan untuk mencari informasi di map pertengahan. Sedangkan kita melihat Susana yang berhasil menculik seorang Gare yang nge-split dengan teman-temannya terlalu jauh. Gue rasa udah 2 player dari Onyx yang udah mulai mencar lumayan jauh dari teman-teman dan yang lainnya. Tapi itu agak beresiko banget. Lanjutkan pertandingan di round pertama. Tapi sebelum itu aku pengen cek lagi dong suaranya di FFPL Stadium. Mana suaranya? Rame gitu dong. banget. Semangatnya beluncak lagi. Karena kita udah bakal masuk ke dalam gamenya. Tapi Genesis Dogma Wah, baru tersisa juga. sendirian, baru banget dibahas. Ternyata harus pulang DST ke-12, gimana nih? Itu dia artinya. Benar seperti yang lu bilang, Morph Team. Penguasaan kontrol map di early game secara mereka ngedrop aja itu udah bisa nguasain seluruh bagian dari picknya itu sendiri. Gak ngasih kesempatan sedikit pun ke arah Genesis Dogma sampai Genesis Dogmanya gak punya resource sama sekali di area pick. Bener berkejepit belum sama Morph, di bawahnya juga udah ada Gardu tadi. Nah itu dia, bener-bener ada 2 tim yang berbeda itu yang ngebikin Genesis Dogma sedikit blunder ya. Karena posisinya mereka memang terbagi dan juga terculik satu persatu yang bikin mereka nggak percaya diri untuk melakukan kontes. Dengan posisi pick yang menurut gue di area sekitarannya itu open field. Dia Setuju. lari ke arah yang menurut gue bakalan ketahuan oleh lawannya. Dan itu yang terjadi, mereka harus dipulangkan di hashtag ke-12. Wah. Mungkin masih bisa dimaklumi karena ini game pertama ya. Tapi Iya, kalau iya. misalkan mereka konsisten di hashtag ke-12, gue rasa itu harus diperbaiki lagi. Waduh, konsisten hashtag 12 juga tuh. Iya, Ini siapa bukan tahu. awal yang baik ya Bukan. untuk Genesis Dogma dan itu harus segera diperbaiki tentunya. Betul. Gimana caranya mereka harus bisa menguasai area pick sebelum Morph Team bisa menjalar ke semua arah gitu di area picknya itu sendiri. Karena kalau ngomongin pick itu sendiri, ternyata tadi banyak invasi juga dari tim-tim lain. Selain dari Onyx Olympus tadi juga ada Sis Alphaing yang turun di area mil tapi Ray-nya dikirim juga ke area pick. Ini artinya pick itu bener-bener gak aman. Sentral dari Bermuda, bagian pick itu bener-bener nggak seaman itulah, nggak seenak itu untuk turun di bagian pick. Betul. Team fight terbuka, terparty juga sangat cukup tinggi lah tensinya untuk terjadi Tensinya third cukup party. tinggi. Iya, memang seperti itu dan
Gue melihat kali ini ada Ses Alphaing yang gue rasa mereka bakalan bermain secara defensif, gak mau terlalu terburu-buru. Ternyata di early game kali ini, karena ketika mereka tahu di depannya ada Morph Team yang udah mulai kelihatan, mereka masih mengulur-ulur. Apalagi dua player dari Ses Alphaing berhasil di takedown. Ini artinya kesempatan emas untuk Morph Team buat maju lebih depan lagi ke arah depan sana, tapi mereka masih mengulur waktu. Mereka tahu timing ketika mereka maju. Gue rasa kurang tepat aja karena posisinya di depan open field banget. Ya, it's a good information untuk more team dan mereka harusnya sadar kalau dari arah mil itu harusnya ada Ses Alphaing dan mereka udah mulai ngejagain bagian dari arsenalnya dan di area mil, ingat di area mil itu ada satu buah vending machine dan kita bisa beli kunci arsenal di sana. Dan kalau misalkan arsenal bisa dibuka sama Ses Alphaing di sana, more team bisa banget kontes karena variabelnya adalah more team mereka menang dari grounding dan secara glue wall yang dimiliki juga ini sangat-sangat mungkin kan gak terlalu jauh loh ke Arsenal sebelah sana. Sayangnya saja tadi, meskipun dapat 2 takedown, resource skill aktif dari Morph-nya itu masih cooldown semua. Iya, memang seperti itu. Dan kita tunda dulu Bigan karena di Katulistiwa udah ada Iko Kocel yang sudah mulai mendetek pergerakan dari GRC yang masih ada di rumahnya sendiri. Di Bima Sakti mereka masih ngeholding di arah sana, udah mulai set up juga. Cuman yang gue salut dari JRC adalah mereka gak banyak rotasi tapi resource mereka banyak banget Bigan. Mereka bisa ngumpulin sebegitu banyaknya, mungkin mereka memanfaatkan arsenal yang ada di sekitar Bima Sakti. Iya, yang kelihatannya mungkin ini masih belum dibuka juga. Di bagian Bima Sakti bawah ya, yang udah dibuka dekat. Ada dua soalnya di Bima. Iya, yang dekat Tiger Rock Esports di sana mereka nge-hold juga di sana itu. Haidans tapi sayang sekali dia harus terculik. Sementara kalau kita ngeliat dari arah Lim dan Panzi tadi belum memiliki koin yang cukup untuk bisa merevive ke arah seorang Haidans itu sendiri. Ini juga bakal jadi satu kerugian seharusnya untuk DRC Aphrodite dengan tidak adanya koin dan Haidans terculik sementara zonanya masih ada di mereka, tapi mereka harus benar-benar berjuang dengan 3 player tersisa dan tidak bisa menghidupkan seorang Haidans. Sementara kalau sedikit senggol bagian Bima Saktinya itu kan udah dijagain banyak banget tuh, ada Eko juga di sana. Terus anak-anak dari Tiger Rock Esports juga tadi udah mulai stay di bagian rumah L dan Ciasu udah kekurung, mereka nggak bisa kemana-mana. Belum lagi FR Eclipse dari Katulistiwa mereka bisa invasi gitu loh. Ya ampun, diculik satu persatu karena datanya sebegitunya. Kagendra kali ini sudah mulai menculik beberapa player. Hati-hati Esther mau mencoba cari positioning lagi, tapi dengan adanya shotgun yang sudah mulai digenggam berhasil menculik satu persatu playernya. Ada beberapa pop-up mulai mengganggu, tapi Esther harus di takedown kali, tersisa 3 player lagi. Adri dengan cukup percaya dirinya dengan shotgun yang dia genggam berhasil memulangkan MPO Esports di hashtag yang ke-11. Itu jatuhnya yang ke-7. Itu jatuhnya mau nabrak apa setor nyawa tuh? Dia benar-benar terjun kayak gak ada dosa ya? Iya, itu makanya itu mau nabrak apa mau setor nyawa tuh jatuhnya tuh. Karena sebelum kita mau masuk ke satu buah area, banyak sekali hal yang bisa dimanfaatkan. Binoculars, salah satu skill aktif dari pet yang bisa digunakan untuk membuka map. Nerangin map lah istilahnya ya. Dan kita bisa tahu gitu loh berapa orang yang stay di area yang akan kita tuju. Kalau enggak UAV light atau clue yang bisa dimanfaatkan. Itu yang tidak terlihat dari tim MPO dan mereka tiba-tiba masuk ke bagian patahan yang sudah ditunggu oleh Kagendra. Dan dari kemarin Kagendra ada di area tersebut. Mungkin berarti motifnya adalah mereka mau nabrak ke arah Kagendra. Dengan surprise menggunakan launchpad dan mendarat di sana tidak ditampilkan Kagendra, mungkin itu skenario mereka. Gue rasa memang seperti itu ya, karena gue lihat jelas banget MPO tahu keberadaan Kagendra yang ada di patahan, sedangkan terjun pakai launchpad itu kan gak yang langsung 4 player satu persatu. Gue rasa dengan adanya player atau temannya yang ter-takedown, gue rasa itu udah menjadi informasi kalau di area tersebut tuh gak aman. Tapi mereka benar-benar move secara berbarengan, 4 player langsung gas ke arah sana dan mereka malah harus dipulangkan di hashtag yang ke-11. Itu dia yang jadi sebuah kerugian untuk MPO itu sendiri dan itu nggak bisa diulang. Mau itu di Bermuda atau di map-map yang lain itu nggak bisa diulangi gitu loh. Oleh mereka sendiri karena ternyata untuk nabrakin ke arah satu tim kita nggak bisa tiba-tiba ngasih ambush dari arah terbuka seperti itu. Niatnya mungkin memang dia bisa cari keuntungan di sana kalau musuhnya nggak tahu, tapi kalau musuhnya tahu udah sigap diterima loh tadi ya.
Itu dia, tapi sepertinya ada pertempuran yang terjadi di mana MBR akan melawan Iko. Kali ini satu buah granat sudah mulai kelihatan dari arah Dut, tapi ada satu tembakan. Satu tuker satu terjadi kali ini di mana Kocel masih berusaha buat menggenggam satu charge busternya untuk meraskan MBR di arah sana, tapi MBR kehilangan dua playernya. Val sedikit kebingungan dengan adanya gol yang masih menghambat di pop up lagi again and again, tapi target kali ini dapat dan juga MBR harus tumbang di hashtag yang ke-10. What a nice play! Eko Esports membuka sebuah pertempuran dengan satu granat dari seorang Dudes. Dan berhasil mendapatkan satu buah takedown following up dari teman-temannya juga yang cukup cepat. Penggunaan Just Putri yang sangat on point membuat MBR benar-benar tidak bisa berkutik di kamponnya sendiri. Retake dari Eko Esports benar-benar sempurna. Memperhitungkan segala yang mereka miliki dari resource peluru, skill aktif, bahkan Dudes aja krononya itu nggak kepake loh. Nggak kepake sama sekali. Mereka benar-benar dengan sangat instan karena dengan adanya satu granat yang lo tadi bahas itu udah ngebikin blunder lawannya. Granat satu ya, satu dapetin satu knockdown, yang sibuk itu jadinya dua orang, yang satu knock, yang satunya nge-revive. Makanya nggak ada alasan lagi buat Eko buat nggak ngeras. Betul, ya apalagi Vault aja tadi kekurung dengan golnya sendiri. Itu Dan itu dia yang ngebuat dia sendiri nggak bisa nge-backup teman-temannya. Jadi kekurangan jumlah personal untuk nge-backup pun gua rasa itu punya impact yang cukup besar dalam sebuah pertarungan. Betul sekali. Di area Bima Sakti lagi-lagi dan always menjadi penumpukan tim. Sedari tadi, sedari early gue lihat JRC masih di posisi yang sama, masih di Bima Sakti, dan gue rasa mungkin belum bisa merevive temannya tadi ya. Yap, betul sekali, dan menarik ternyata area bagian Bima Sakti stripnya dekat mobil-mobil rusak itu udah didahuluin sama Tiger Wong. Ya. Biasanya aku ngelihat Rases Alpha Ing sama Dewa rebutan di situ. Biasanya ya, dan kita masih belum melihat kembali gitu loh pergerakan dari tim Dewa United-nya bergerak ke arah sebelah mana, dan GRC pun masih belum terlihat, masih stay di bagian Bima Sakti, dan benar mereka terkurung. Kalau keluar ke atas di sana tadi ada pergerakan dari tim Eko Esports yang ngeratain ke arah MBR dan kemungkinan juga bakal masuk ke bagian Bima Sakti. Ya. FR juga udah mulai invasi, Tiger Wong juga ngejagain bagian atas bersama dengan Onyx Olympus, sementara Sis Alpha Ing dia akan masuk dari arah terbuka dan satu playernya harus ter-take down. Aduh, ini bakal menjadi tanda tanya untuk Sis Alpha Ing. Apakah mereka bisa bertahan? Apalagi di depannya udah ada Iko. Di belakang juga mereka ada tim lain, ada Mov yang udah mulai ngejar, bahkan udah mulai sadar dengan posisi Sis Alpha Ing di arah sana. Tapi Jojo, gue rasa bakal memainkan satu snipernya, tapi kali ini Iko gak boleh senang dulu karena adanya Dut yang ter-take down di arah sana. Memberikan timing Sis Alpha Ing untuk maju lebih depan lagi. Dut, dengan adanya beberapa pimpin yang sudah mau dibawa, bahkan skill Stevie juga udah mau dimanfaatkan. Satu buah granat udah mau dilempar ke arah depan meledak. Belum connect sama sekali, tapi Jojonya harus terculik kali ini dengan Charge Buster. Ada apa lagi kali ini? Iko bakalan menjadi tim yang lebih unggul, tapi di sisi lain Dewa United harus tumbang. Tapi kali ini Bara tersisa sendirian aja. Bakalan sedikit kebingungan bahkan Sis Alpha Ing harus tumbang di hashtag yang ke-8 di tangan Iko Esports. Iya ya, sedikit kebingungan dari pergerakan Sis Alpha Ing karena mereka diserang dari dua arah sekaligus. Sementara kita pindahkan terlebih dahulu First Riders Eclipse yang masuk menuju ke arah Bima Sakti cukup kesulitan. Harus melakukan reviving terlebih dahulu ke arah teman-temannya. Dua orang berhasil kembali menuju ke Bermuda dan akan masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi GRC yang akan menahan First Riders Eclipse juga dalam satu buah kesulitan. Lord sudah kena tembakan dan harus ter-take down. Tiger Wong dari bagian atas tinggal nungguin aja siapa yang bakal naik ke arah atas. Masih dengan Panci yang berusaha menahan pergerakan orang yang masih berada di bagian belakang, tapi kali ini dia Lim belum sempat keluarin floaternya tapi harus ter-take down. Tiger Wong Esports yang menjaga teritorinya dengan sangat luar biasa, masih cukup kuat. Faker sudah tergigit oleh zona yang sangat menyakitkan. Sementara itu Tiger Wong dengan kekuatan mereka, teritorial mereka, dan segala resource yang dimiliki masih bisa survive dengan 3 player terakhir mereka. Oh my god, ini 3 player lagi dari Tiger Wong Esports, tapi mereka dalam positioning yang lumayan susah juga untuk masuk ke zona yang lebih aman. Apalagi depannya open field banget. Mereka punya beberapa global yang mungkin gak terlalu efisien buat dimanfaatin terlalu lama, tapi Iko Esports di arah belakang, mereka sadar di arah kanannya ada Tiger Wong. Tapi mereka memilih untuk defense terlebih dahulu, gak mau terlalu gegabah buat maju ke arah depan karena gua rasa Onyx pun dalam posisi yang enak banget buat ngikis player yang masih ada di bibir zona. Apalagi Iko Esports, gua rasa bakalan susah banget buat mereka masuk ke zona yang lebih aman. Di depannya udah ada 2 tim yang berbeda, bahkan 3. Ada Push Rider di arah sana, tapi Gare kali ini sudah mulai menargetkan ke arah Tiger Wong. Jax
sudah sedikit kebingungan mencari obstacle yang masih bisa dimanfaatkan secara efisien, tapi ternyata untungnya masih ada batu di arah sana. Dan pergerakan zonanya keluar dari Onyx Olympus, dan kalau misalkan lu lihat Kagendra, Yes. ini bisa melahap siapa saja yang terlihat batang hidungnya. Karena grounding yang dimiliki itu benar-benar enak sekali, dan kita melihat ada Feder Pressing melawan seorang Ambot di atas sana. Eko Esportsnya sendiri harus menghajar Onyx Olympus terlebih dahulu. Tiger Wongnya sayang sekali pulang di posisi 6 karena mereka nggak punya banyak resource lagi untuk bertahan hidup, pemilih. Waduh, ini sih bakalan susah banget, apalagi Kocel. Dia cuma bisa jongkok-jongkok aja, berusaha buat gak kedetek oleh lawannya karena gak bakalan bisa juga untuk masuk ke dalam rumah. Dia cuma nunggu timing yang pas. Medi kasih terlebih dahulu dengan medkit yang dia punya, tapi Force Rider Eclipse di sisi lain harus puas di hashtag yang keempat, Bigan. Ya. Ini ada 3 tim lagi untuk sejauh ini. Yap, betul sekali, dan benar saja. Ini dia Eko Esports harus tereliminasi. Karena memang zonanya sudah tidak berpihak dengan jumlah player juga yang tidak ada lagi dari tim Eko Esports. Sementara ini dia grounding yang akan menjadi satu keunggulan dari Kagendra. Akankah Onyx Olympus berhasil untuk mengcounter Chester? Sudah tertembak cukup low di sana. Zeke masuk lebih dalam lagi. Masih harus menggocek terlebih dahulu, dan Kay berhasil mendapatkan satu orang. Andriki sudah tumbang. Riva sendirian lagi, dan Dede dia. Onyx Olympus! Finally, Onyx Olympus game kita yang pertama berhasil mendapatkan Buya. Ya, ini Baru kelihatan. ini